Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai 24. Roma 16 ayat 17 sampai 24, saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Saudara, renungan kita hari ini kita melihat bahwa Paulus memberikan sebuah peringatan kepada jemaat di Roma agar mereka waspada terhadap orang-orang yang memiliki kebiasaan yang dapat merusak kasih di dalam kekristenan. Bahkan Paulus menambahkan di dalam ayat yang sudah tadi kita baca, di sana Paulus mengatakan agar jemaat di Roma menghindari orang seperti ini. Mengapa Paulus mengatakan hal tersebut? Hal ini karena selain orang-orang yang menyesatkan ini, mereka selain memberitakan ajaran palsu, mereka juga tidak benar-benar melayani Kristus, tetapi mereka melayani perut mereka sendiri, yaitu keinginan-keinginan mereka sendiri. Saudara, hal seperti ini pun masih terjadi saat ini. Begitu banyak ajaran-ajaran Kristen yang berkembang. Banyak ajaran Kristen yang seolah-olah benar, tetapi sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus lebih kritis dan bijaksana dalam menerima setiap ajaran yang diberitakan. Jangan hanya sekedar sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau sesuai dengan keinginan kita, tetapi apa yang kita dengar itu harus sesuai dengan apa yang Allah katakan melalui firman tersebut. Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar pengajaran firman yang menawarkan kekayaan, menawarkan kesuksesan, dan lain sebagainya. Mungkin saat kita mendengar pengajaran tersebut, sebagai manusia, kita menginginkan, bahkan menyukai pengajaran seperti itu. Namun, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk lebih kritis dan bijaksana dalam menerima ajaran-ajaran. Marilah kita lebih sungguh-sungguh memperdalam firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah terjebak dalam pengajaran yang salah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menerima setiap firman yang diberikan dengan kritis dan bijaksana? Dan sudahkah kita memperdalam firman dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang mudah terjebak dalam pengajaran yang salah?
Jika selama ini kita belum kritis dan bijaksana dalam menerima firman, dan belum juga memperdalam firman dalam kehidupan kita, maka marilah kita berdoa, meminta Allah menolong kita, agar kita dapat lebih bijaksana dalam menerima pengajaran, dan Allah memampukan setiap kita untuk memperdalam firman dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita akan tutup firman pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan pada setiap kami untuk kami menjadi orang percaya yang bijaksana dan kritis dalam menerima setiap firman yang kami dengar. Bantulah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, kalau mungkin selama ini ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami hanya menyukai apa yang kami inginkan. Kami hanya mau mendengar apa yang menurut kami benar. Kami hanya mau mendengar apa yang menurut kami sesuai dengan keinginan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami minta biar Kau Allah yang memampukan kami, menolong kami. Untuk mulai saat ini kami menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi dalam menerima firman yang kami dengarkan. Bapak, kami juga berdoa biar Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat terus memiliki hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan, dengan membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami dapat menjadi pribadi yang lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah terjebak oleh ajaran-ajaran atau pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan juga seluruh aktivitas kami hari ini. Segala hal yang akan kami kerjakan, kami percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.